Pemberitaan Injil merupakan suatu perbedaan yang besar. Saudara-saudara, orang dipenuhi Roh Kudus bukan dilihat dia bisa apa di dalam cara berdoa, dia bisa apa di dalam gerakan-gerakan sehari-hari bersifat agama. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus dilihat dari hidupnya suci tidak, berbuah Roh Kudus tidak, mengasihi jiwa yang lain tidak, memberitakan Injil tidak, meninggikan salib tidak, membawa manusia kembali kepada kitab suci atau tidak. Saudara-saudara, hal-hal yang saya sebut tadi yang demikian singkat dan cepat, itu adalah prinsip-prinsip yang tidak bisa dikompromikan. Itu adalah dasar-dasar yang pasti menurut kitab suci. Tidak mungkin seorang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tidak kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang suci. Itu sebab roh suci memenuhi seseorang. Orang itu pasti hidup di dalam kesucian. Dia suka kesucian, dia melaksanakan kesucian, dia memegang prinsip kesucian, dia menjalankan kesucian, karena roh suci memenuhi dia. Saudara-saudara, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dengan sendirinya dia mengasihi jiwa yang tersesat. Karena apa? Karena ada desakan dalam hatinya supaya mengabari Injil kepada orang lain. Dia selalu ingat akan orang-orang belum diselamatkan. Selalu sadar mereka yang tidak ada Kristus akhirnya menuju ke neraka. Jadi mereka mempunyai cinta kasih sebagai buah Roh Kudus, tanda pertama di mana mereka mengasihi yang tersesat. Mereka ingin membawa Injil, membawa orang lain belum mengenal Tuhan kembali kepada Tuhan. Ini tidak bisa ditawarkan, ini tidak bisa dipalsukan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan sendirinya mempunyai cinta kasih terhadap orang yang belum diselamatkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berbuah Roh Kudus, karena dari buah engkau melihat pohonnya. Saudara-saudara, kalimat ini sudah dipakai sembarangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada masa kini. Mereka mengatakan, bukankah mereka suka ikut persekutuan? Bukankah mereka sekarang suka bersuka cita di hadapan Tuhan? Itulah buahnya. Itu bukan buah yang paling tepat menurut kitab suci. Menurut kitab suci, buah Roh Kudus itu adalah buah mempunyai sesuatu kekuatan untuk menyatakan sukacita dari Tuhan, cinta kasih yang dari Tuhan mengalir dari dia, dan dia menahan diri, dia mempunyai kesabaran, dan dia mempunyai juga penguasaan untuk menyalurkan nafsunya sesuai dengan tahanan, sesuai dengan satu limit, sehingga dia tidak sembarangan. Saudara-saudara, orang yang tidak mempunyai buah Roh Kudus, jangan percaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berbuah Roh Kudus, dan buah Roh Kudus berlainan dengan buah nafsu. Buah nafsu penuh dengan kekejian, penuh dengan kenajisan, penuh dengan nafsu birahi yang tidak terkuasai, penuh dengan egoisme. Tetapi penuhi Roh Kudus, dan buah Roh Kudus bukan demikian. Kita mengatakan tidak ada hukum yang bisa melarangnya. Berarti buah Roh Kudus ada buah yang melintasi, melampaui semua hukum di dalam dunia ini. Saudara-saudara, bukan saja demikian, orang ini penuh Roh Kudus pasti dia memtinggikan salib Kristus, bukan memuliakan sendiri. Ingatlah, Roh Kudus tidak pernah datang untuk mengajak manusia memperhatikan Roh Kudus sendiri. Nah, ini satu ciri khas yang saudara harus perhatikan. Jikalau satu gerakan karismatik yang begitu nonjol untuk mempentingkan akan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, sehingga gereja mementingkan Roh Kudus dan tidak lagi mementingkan Kristus, itu sudah mulai salah. Karena Spirit is given in order to glorify me. He will be my witness. Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan bukan untuk memuliakan Roh Kudus sendiri. Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3. Roh Kudus diberikan bukan untuk memuliakan Roh Kudus sendiri. Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Kristus.